Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tentang proses pembuatan teknologi pembelajaran audiovisual dengan materi karya visi. Di sini kami memiliki 5 anggota kelompok yang terdiri dari Latifah Ayunur Aini dengan NIM 23207004. Yang kedua ada Kunia Afifah dengan NIM 23207022. Yang ketiga Cynthia Wulandari dengan NIM 23207022. Yang keempat Isnani Dewi Laila dengan NIM 23207029. Dan yang terakhir adalah Helmi Dava Solihin dengan NIM 23207032. Yang pertama adalah bab pendahuluan, berisikan tentang melalui presentasi PowerPoint ini, kelompok 1 bertujuan untuk menjelaskan alur atau flowchart dari proyek yang akan kami kerjakan. Proyek ini berupa pembuatan teknologi pembelajaran audiovisual berbasis digital menggunakan aplikasi Canva. Materi yang akan diangkat dalam video ini adalah tentang karya fiksi. Dalam teknologi pembelajaran audiovisual tersebut, kami akan menyajikan informasi secara deskriptif, yaitu unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, kata konotatif, kata denotatif, serta resensi buku. Penyusunan materi dan desain video dilakukan secara sistematis agar dapat menghasilkan teknologi pembelajaran yang menarik, informatif, dan mudah untuk dipahami oleh siswa. Persiapan awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan alat. Alat yang pertama yaitu laptop. Di sini laptop berfungsi sebagai alat utama untuk mengakses Canva dan menyusun materi. Alat yang kedua yaitu alat tulis untuk mencatat ide, membuat sketsa naskah atau alur. Yang ketiga, buku materi sebagai sumber acuan isi pembelajaran. Yang terakhir yaitu aplikasi Canva sebagai platform utama untuk mengedit materi. Selanjutnya yaitu langkah awal. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan dan merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas. Dan pada kali ini, kelompok 1 memilih materi karya fiksi sebagai fokus pada media pembelajaran audiovisual. Baik, selanjutnya adalah penyusunan materi. Langkah pertama yang dilakukan saat penyusunan materi adalah mendeskripsikan materi yang akan dibahas. Jadi, kita akan mendeskripsikan secara singkat tentang materi apa yang akan dibahas. Yang kedua, menyusun unsur intrinsik karya fiksi. Yang ketiga, menyusun unsur ekstrinsik karya fiksi. Yang keempat, menjelaskan makna konotatif dan denotatif. Yang kelima, contoh karya fiksi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Selanjutnya adalah membuat audiovisual di Canva. Berikut adalah langkah-langkahnya untuk mengenai pembuatan audiovisual di aplikasi Canva. Yang pertama adalah membuka Canva dengan cara login dan masuk ke dalam aplikasinya. Yang kedua adalah membuat desain yang sesuai dengan materi. Materi yang kami ambil adalah karya fiksi, jadi menyesuaikan elemen-elemen yang pas untuk materi karya fiksi. Yang ketiga adalah memasukkan materi yang disiapkan ke dalam Canva. Jadi setelah menyiapkan materi karya fiksi, selanjutnya adalah memasukkan ke dalam beberapa slide yang ada di Canva. Yang keempat adalah merekam suara untuk menghasilkan audio ke dalam aplikasi Canva. Yang selanjutnya adalah memasukkan perekaman suara. Setelah merekam, lalu kita memasukkan rekaman tersebut ke aplikasi Canva. Yang keenam adalah mengedit suara agar pas ke dalam beberapa slide. Jadi setelah mengedit suara, kita memasukkan ke beberapa slide agar pas dengan materi yang akan dijelaskan. Yang ketujuh adalah mengedit kembali jika ada elemen atau desain yang kurang pas. Dalam proses ini, di dalam aplikasi Canva, kita juga bisa mengedit kembali jika itu belum sesuai dengan apa yang kita edit sebelumnya. Yang kedelapan adalah membuat evaluasi kepada siswa, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan ataupun sebuah game
yang tujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa kepada pemahamannya terhadap karya fiksi dan juga melihat seberapa paham siswa setelah dikasih audiovisual pembelajaran tersebut. Jadi dengan adanya evaluasi, guru bisa tahu seberapa jauh kemampuan siswa setelah diberi audiovisual pembelajaran tersebut. Kemudian revisi ulang. Pada tahap revisi ulang ini, dalam proses pembuatan teknologi pembelajaran audio visual berbasis karya fiksi melibatkan beberapa tahap, yakni pertama, mengecek apakah sudah sinkron antara teks, gambar, suara, dan narasi. Yang kedua, melakukan pembenahan tata letak bila posisi teks atau elemen visual tidak rapi. Yang ketiga, menyesuaikan audio jika ada yang terlalu keras, pelan, atau tidak sinkron dengan gambar. Pada tahapan revisi ini, sangat penting untuk memastikan bahwa media pembelajaran tidak hanya menarik secara visual dan naratif, tetapi juga efektif dalam membantu siswa memahami materi yang akan disampaikan. Selanjutnya yaitu pada tahapan menyimpan audiovisual, yaitu langkah terakhir yang pertama. Setelah semua elemen selesai dan diperiksa, video akan diekspor dari Canva. Lalu langkah selanjutnya yaitu format ekspor menggunakan format MP4, yaitu agar bisa diputar di berbagai perangkat. Langkah yang selanjutnya yaitu menyimpan video ke laptop atau flash disk untuk digunakan sebagai teknologi pembelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah hasil akhir. Hasil akhir pada pembuatan teknologi di kelompok kami mendapatkan dua hasil akhir. Yang pertama, sebuah audio pembelajaran karya fiksi. Yang kedua adalah visual menarik, suara jelas, dan isi materinya tersusun. Selanjutnya, mengenai manfaat audio pembelajaran, yang pertama yaitu sebagai alternatif bahan ajar. Jadi, audio visual dapat digunakan sebagai alternatif oleh pendidik untuk menggantikan bahan ajar berupa buku ataupun modul dan lain-lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa untuk berpikir kreatif. Dengan siswa ditampilkan audiovisual, itu dapat memancing kreativitas seorang siswa. Akan tumbuh di hatinya bahwa kok bisa, saya juga ingin membuat hal seperti itu. Itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Yang ketiga, menarik antusias dan perhatian siswa pada materi yang ditampilkan. Jika pendidik menggunakan bahan ajar yang monoton, hanya bermodalkan buku saja, itu mungkin akan membuat siswa gampang jenuh, gampang tidak memperhatikan gurunya. Namun jika divariasikan, mungkin bisa menggunakan media pembelajaran, bisa menggunakan teknologi pembelajaran, maka antusias dan perhatian siswa itu akan sangat mudah didapatkan ketika penjelasan materi berupa bahan ajar yang kreatif, yang berubah-ubah, tidak monoton.